Sobat CX, ketemu lagi di Selasa Ceria CX Corner. Corner untuk kita ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh sambil berdiskusi tentang customer experience maupun topik-topik lain yang kekinian yang sedang hype bersama saya Cutnosi. Uni, customer experience itu kan sekarang lagi hype nih kata-katanya gitu ya. Nah, menurut Uni nih, customer experience itu apa sih Uni? Nah, ini nih menarik gitu ya. Jadi sekarang itu kalau kita lihat dari konsep manajemen, customer experience itu diyakini menjadi salah satu resep untuk mampu bertahan dalam bisnis. Nah, lalu apa sih customer experience itu gitu kan? Ini kan banyak menjadi pertanyaan orang. Nah, customer experience itu adalah apa yang dirasakan oleh pelanggan saat berinteraksi dengan perusahaan. Jadi itu ada aspeknya holistik ya, emotional gitu, kognitif dan lain sebagainya. Jadi bagaimana perasaan pelanggan ketika berinteraksi dengan perusahaan. Jadi tidak hanya meliputi customer service, call center, after sales gitu, tapi the whole journey gitu, mulai dari pelanggan explore layanan sampai dengan dia terminate dengan layanan tersebut. Oke, jadi memang kadang-kadang ini yang suka jadi bukan perdebatan sih, cuma persepsi orang tuh suka beda ya kan, karena banyak yang tadi yang Uni bilang, banyak yang customer experience itu seolah-olah memang customer service, padahal bukan hanya itu gitu kan ya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin tentang si customer experience tadi, lalu konteksnya dengan ICXP nih, Uni ya. Nah, apa sih yang jadi latar belakang? Karena Uni ini kan pionir nih ya untuk ICXP gitu. Apa sih tiba-tiba Uni kepikiran, oke, yuk kita bikin ICXP gitu. Apa triggernya tuh Uni ya? Oke, baik. Jadi ada banyak sih sebenarnya Mbak Cut ya, kalau kita lihat gitu ya. Yang pertama adalah dari sisi visi Indonesia. Jadi Indonesia pada tahun 2045 memiliki visi untuk menjadi service-led country. Apa sih service-led country? Ya, itu loh negara yang seperti Singapura, seperti Jepang yang mengutamakan service gitu. Jadi service itu kan bagus banget ya. Kalau kita ke Singapura tuh layanannya itu bagus banget, mulai dari naik pesawat SQ, masuk ke toko, masuk ke hotel, masuk ke mall, servisnya bagus. Itu di Changi-nya sendiri ya. Changi-nya sendiri itu menjadi berkali-kali menjadi best airport. Begitu juga kalau kita lihat ke Jepang gitu ya. Kita mendarat di Tokyo gitu ya, negara seperti Jepang itu bahkan ada musola, ada ramen halal dan lain sebagainya, sehingga mereka itu benar-benar sudah masuk ke level yang service led country. Sudah saat ini. Indonesia baru akan di 2045. Nah, lalu saya melihat 2045 sekarang 2020, 25 tahun lagi, udah siap nggak kita? Udah siap nggak orang-orangnya? Udah siap nggak industrinya? Gitu ya kan. Lalu kita lihat di negara sekitar. Yang kedua ya, di negara sekitar itu ternyata sudah terbentuk namanya asosiasi CX, namanya CXPA, CX Professional Association. Itu 10 tahun yang lalu. Ya kan, kenapa kita Indonesia nggak mau gitu kan? Untuk ikut terlibat di dalam industri untuk customer experience gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kita lihat bahwa negara lain, Mbak Cut. Jadi Saudi Arabia ternyata sudah memiliki visi enhance life, enhance services di tahun 2030. 15 tahun lebih dulu daripada kita. Dan bahkan mereka sudah memiliki saat ini Deputy Minister Customer Experience. Gitu kan. Nah, jadi saya lihat loh, Indonesia kok lama sekali gitu ya. Yang keempat yang saya lihat adalah dari sisi digital ekonomi. Saat ini digital ekonomi Indonesia itu sekitar 44 billion US dollar. Di tahun 2025 itu diprediksi di 1.780 triliun. Terus masa sih kita hanya mau jadi penonton di negeri sendiri? Kita pasti pengen menjadi pelaku. Kita pengen menjadi pemimpin. Nah, untuk itu kita nggak bisa kalau nggak memiliki dan mampu mendeliver customer experience yang baik. Nah, dengan keempat hal inilah kemudian saya berpikir, wah ini kita harus mempersiapkan diri nih dari sekarang, mulai bikin asosiasi sehingga orang mulai muncullah awareness-nya akan customer experience. Benar. Karena kan ICXP kan Indonesian Customer Experience Professional ya. Jadi
menyiapkan orang-orangnya gitu ya. Tapi kayaknya bukan cuma itu, mungkin Iya. kayak ekosistemnya gitu juga Betul. Uni ya, part of it ya. Ya, jadi ICXP itu tidak hanya mengumpulkan para profesional di bidang customer experience, namun juga saling menjadi wadah sharing. Kemudian sharing antar para profesional, kemudian juga menjadi lembaga untuk training, sertifikasi, awarding, nanti ke depannya juga riset, dan tentunya juga akan ada konsultansi, sehingga ini bisa benar-benar mempersiapkan diri untuk menuju Indonesia 2045 gitu ya kan. Jadi ini merupakan pondasi lah gitu untuk bisa mempersiapkan diri menuju visi Indonesia 2045. Jadi memang kita support government juga gitu. Betul. Ya, karena kan nggak bisa juga government sendirian. Betul, gitu ya. Jadi kita ada kewajiban untuk itu juga lah gitu ya Uni ya. Nah Uni, kan kemarin-kemarin nih ICSP sudah beberapa kali mengadakan webinar ya. Yang terakhir itu kan tentang untuk bisnis retail ya. Nah ada satu pertanyaan itu yang cukup ini nih menarik gitu ya. Jadi waktu itu salah satu audiens tuh bertanya, ya kayaknya kalau customer experience untuk enterprise itu make sense lah gitu. Nah gimana nih sama UMKM gitu yang skalanya lebih kecil, yang mungkin di awal lebih memikirkan bagaimana untuk bisa survive atau bagaimana untuk mendapatkan revenue lebih gitu kan. Nah skalanya masih kecil. Nah menurut Uni gimana ya? Apakah itu masih relevan atau gimana? What do you think? UMKM itu pengen besar nggak? Harusnya begitu. UMKM itu ada persaingan nggak? Nah, kalau pengen besar dan ada persaingan, maka customer experience itu menjadi penting. Bukan masalah besar kecilnya skala organisasinya atau skala bisnisnya, tapi yang terpenting dia lihatnya adalah dia pengen besar nggak? Nggak akan mungkin dia bisa besar dari UMKM, nggak bisa naik kelas menjadi enterprise kalau dia tidak memikirkan mengenai customer experience gitu. Nah tentunya ini menjadi satu hal yang sangat-sangat penting untuk dipahami gitu. Nah walaupun memang sekarang nggak perlu sekompleks as enterprise, tapi tentunya bisa tetap memastikan bahwa memahami bahwa customer experience itu penting dan apa yang harus dilakukan. Nah tentunya dengan bergabung atau belajar dari ICXP, UMKM bisa mendapatkan banyak informasi-informasi bagaimana mereka bisa meningkatkan customer experience-nya, karena memang banyak training-training, newsletter, podcast yang kita adakan ini yang tentunya akan men-sharing tips-tips, kemudian informasi-informasi bagaimana juga membantu UMKM bukan hanya untuk enterprise. Jadi itu tadi ya kuncinya ya, selama ada persaingan dan selama memang ingin growth gitu ya, jadi tetap customer experience itu penting. Nah di sini ICXP juga ada andil nih ya untuk bisa membantu UMKM ini gitu ya, untuk diskusi gitu kan, untuk memberikan tips-tips gitu kan, bagaimana menerapkan customer experience gitu ya Uni ya. Oke. Good point ya. Jadi untuk UMKM, jadi jangan berpikir customer experience itu tinggi banget yang tidak applicable gitu ya. Oke, got it. Nah, sekarang ini lebih ke ini nih personal things ya Uni ya. Nah, kan Uni kan ini kan perjalanan karirnya nih udah panjang dan berbagai posisi manajerial gitu ya. Nah, korelasinya sama customer experience nih, bisa share nggak success story tapi juga fail story nih yang berhubungan sama penerapan customer experience lah gitu, baik di organisasinya Uni ataupun mungkin pengalaman di luar sana gitu yang pernah Uni jalani gitu terkait dengan customer experience ini Uni. Oke, baik, kalau dari sisi success story gitu ya, memang dari sisi Telkom sebagai perusahaan dengan pelanggan di atas 250 juta, dengan pelanggan anak perusahaan lebih dari 40, ini sebuah tantangan dan PR banget deh untuk bisa melakukan transformasi customer experience gitu kan ya. Namun satu kunci sukses atau keberhasilan yang kita raih adalah push dari top level management. Jadi mulai dari CEO Telkom Group itu benar-benar komit bahwa Telkom harus melakukan transformasi customer experience. Nah itu diturunkan dari sisi senior leadernya, dari kami menentukan bahwa strateginya adalah kita semua harus menuju satu tujuan, satu langkah.
gitu kan ya, satu tujuan yang kita tetapkan dengan framework gitu ya, framework menuju customer experience-nya. Dan di mana kita tentukan bahwa customer sebagai our true North Star. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu ya ibaratnya kutub utaranya ya itu yang harus kita ikutin gitu ya kan. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Nah, alhamdulillah nih Mbak Cut, kami dari Telkom Indonesia berhasil meraih 3 penghargaan dari International Customer Experience Awards gitu. Congratulations. Ya, jadi bersaing di antara 80 negara di dunia, kita bisa mendapatkan kategori terbaik untuk Best Transformation, Best CX dan juga Best Team gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ini apa sih awards gaya-gayaan? Enggak gitu, tapi sebenarnya untuk memotivasi kami di Telkom dan di tim CX bahwa oh kita itu bekerja dengan arah yang benar, dengan cara yang benar gitu loh, untuk memvalidasi itu gitu kan ya, sehingga dari pandangan dari juri-juri oh ternyata kita sudah di on the right track. Nah, itu success story. Tapi kita juga ada yang namanya beberapa story-story yang juga tidak menyenangkan gitu ya, atau juga fail story. Misalnya gini, di awal-awal kan kita namanya juga perusahaan telekomunikasi ya, kita pakailah teknologi gitu ya kan. Gimana caranya kita bisa memanfaatkan teknologi gitu. Di awal-awal tuh kita pakai chatbot. Chatbotnya itu pakai AI gitu ya kan. Namun ternyata kita ukurkan di setiap journey itu gitu ya Mbak Cut ya, ternyata justru yang pakai chatbot itu yang NPS-nya paling rendah gitu, net promotornya paling rendah gitu. Ternyata kenapa gitu ya, karena justru dengan adanya AI atau chatbot itu orang Indonesia tuh kesel, pengen ngomong sama orang dijawab sama robot. Kedua, kendala bahasa. Mungkin chatbotnya itu banyak bahasa, masih banyak bahasa Inggris. Ketika ada bahasa Indonesia itu menjadi ada ketidaknyamanan gitu ya. Karena akhirnya di situ kita lesson learn-nya adalah teknologi atau digital teknologi itu penting. Tapi lebih penting lagi kita memahami human aspect dari customer kita gitu. Nah, itu yang mungkin menjadi lesson learn kita. Oke. Tadi Uni bring a very good point ya. Jadi award itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi memang untuk memvalidasi bahwa apa yang kita lakukan tuh on the right track gitu kan. Karena kadang-kadang orang setting tujuannya di sana, tapi belum sampai di tujuan, masih di tengah-tengah, dapat gelombang, ombak-ambing nih, goyang kan, gitu. I think that's a good point. Sama tadi lagi, teknologi ya memang penting, tapi aspek human-nya itu memang lebih penting lagi ternyata gitu ya. Itu makanya saya bilang gini, dalam kata artificial intelligence ada kata art. Art itu human loh. Gitu. Betul. That's a good point. Nah, terus personal lagi nih Uni. Ini kan Uni kan banyak banget nih kegiatannya gitu ya. Terus asosiasi juga Uni kan di sini di ICXP jadi ketua umum. Kemudian di cyber saya dengar juga kan Uni kan part of it juga gitu. Di office juga roles-nya juga sangat besar gitu kan dan signifikan gitu. Nah, kenapa masih punya waktu nih Uni untuk S3? Sebenarnya S3-nya bidang apa sih gitu? Kok ini banget gitu? Mungkin tahu nggak Mbak singkatan S3? Apa tuh? Sabar gitu. Waduh, bener banget ya, harus sabar ya. Karena customer experience itu kuncinya adalah empati dan sabar menghadapi pelanggan. Makanya saya ngambil S3 gitu ya kan? Mendalami. Nah, jadi sebenarnya gini Mbak Cut. S3 yang saya ambil itu juga terkait dengan customer experience gitu. Kenapa saya ambil S3? Jadi pertanyaan terpenting bagi seorang profesional CX adalah how can you prove bahwa customer experience berpengaruh terhadap kinerja bisnis. Nah, ini tentunya ini pertanyaan terbesar gitu ya. Bahkan di dunia internasional juga ketika seorang CX profesional di kantornya minta anggaran kepada CFO pasti ditanya, emang efek? Emang ngaruh? Gitu loh. Nah, saya pikir gini, kenapa nggak saya bikin aja nih jadi disertasi gitu. Jadi makanya saya ngambil S3, saya pahami teknologi, cara teknik-teknik risetnya, kemudian untuk saya implementasikan untuk menguji dampak dari implementasi pengelolaan customer experience terhadap kinerja marketing gitu. I see. Jadi biar ini ya selaras ya Uni ya, di pekerjaan, kemudian juga apa ya namanya passionnya Uni juga gitu, di asosiasi kan, juga, asosiasi gitu. Kan, gitu. Jadi supaya bisa
bring CX to the next level lah, Betul. gitu ya. Oke, got it. Jadi besok-besok kalau sharing tentang CX dipercayalah gitu. Iya. Bukan berarti sekarang nggak dipercaya loh ini. Cuma jadi lebih Meyakinkan, Iya, ya. meyakinkan karena amunisinya lebih banyak gitu. Betul. Iya. Oke. Nah, terus hobi nih, pengen tahu apakah sekolah jadi salah satu hobinya? Sekolah nggak salah satunya, tapi mengajar ya. Mengajar ya, oke. Ngopi-ngopi iya. Oh iya. Dan satu lagi sepeda. Ah, Gitu. oke. Nah, sepeda Uni, itu seminggu berapa kali nih? Seminggu itu saya bisa 2 kali sepeda, kemudian renang sekali, kemudian lari sekali. Jadi seminggu itu saya udah triathlon. Mantap sekali, mantap. Supaya sehat ya, Supaya Uni tujuannya sehat. ya. Oke. Supaya bisa makan banyak. Nah, yang itu saya agree banget tuh nih. Aduh, oke. Uni, ini terima kasih banget ini ya, kita udah discuss tentang customer experience. Nah, nanti kita adakan sesi lagi nih ya Uni ya, di CX Corner ya. Nanti kita bahas hal-hal lain juga. Setuju. Yang berhubungan sama CX, tapi tentunya yang dengan topik-topik kekinian juga gitu kan. Sip. Bahasa-bahasa yang hype tadi gitu ya. Di mata cut. Nah, di mata CX Corner nih. Oke, jadi nanti supaya edukasi dan juga tentang pengertian awareness tentang CX ini juga jadi lebih lebih membumi gitu ya, dan orang-orang juga lebih lebih percaya bahwa CX itu memang salah satu komponen yang important untuk kelangsungan bisnis gitu ya. Oke, terima kasih banyak Terima kasih. Oke. Terima kasih Sobat CX yang telah mengikuti diskusi kita tadi yang pastinya sangat fruitful. Sebelum kita berpisah, saya mau kasih satu pantun nih buat sobat-sobat semua. Ada gudeg enak namanya gudeg Sagan. Gak cuma itu, ada juga rendang dan indomie. Dengan strategi fokus kepada pelanggan, kita optimis menyambut era post-pandemi. Jangan lupa teman-teman, subscribe, share, dan like di YouTube channel kita. Terima kasih.